Hey, kembali lagi di channel Story Series. Gimana kabar kalian? Moga aja kalian baik-baik aja ya. Dan jangan lupa selalu aku ingetin untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Dan kalau misalkan kalian mau keluar rumah itu kalau ada perlu yang sangat-sangat penting gitu aja. Kalau misalkan nggak ada perlu ya mending di rumah aja gitu. Kalau misalkan keluar juga diusahakan itu maskernya double ya. Jadi bisa lebih aman gitu. Dan jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer kalau bepergian, oke? Oke, sesuai judul yang aku tulis ya di video kali ini itu aku mau ngebahas salah satu fenomena yang menurutku cukup aneh. Kenapa bisa dibilang aneh? Karena ya kalau misalkan dihubung-hubungkan sama yang lain itu bisa menjalur banyak banget gitu. Cuma ya nanti fokus ke yang ini aja ya, yaitu Mandela Effect. Apa sih Mandela Effect ini tuh? Jadi Mandela Effect ini tuh adalah suatu kejadian atau fenomena di mana sekumpulan orang banyak, mungkin bisa ribuan sampai jutaan itu mengingat satu hal yang sama. Padahal untuk hal itu nggak ada gitu. Jadi gimana ya? Simpelnya gini nih. Misalkan aku terus kalian juga itu mengingat suatu kejadian A. Tapi yang sebenarnya terjadi itu kejadian B. Dan kejadian A itu sebenarnya nggak pernah terjadi. Cuma diingatan kalian itu yang keinget itu kejadian A itu terus, kejadian B itu malah nggak pernah ada. Emang gimana ya, agak sulit sih dipahaminya. Cuma ya pokoknya gitulah konsepnya Mandela Effect ini. Nah, untuk asal usul nama Mandela Effect ini tuh diambil dari nama presiden dari Afrika Selatan bernama Nelson Mandela, guys. Kok bisa nama presiden gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Jadi ada seorang perempuan itu bernama Fiona Brome. Dia itu meyakini kalau misalkan Nelson Mandela itu sebenarnya udah meninggal itu di tahun 1980-an, guys. Dan meninggalnya itu juga menjadi berita besar gitu. Sudah menyebar ke banyak negara gitu. Dan bahkan untuk berita kematiannya ini tuh udah dipidatoin sama istrinya Nelson Mandela gitu. Cuma kalau kita lihat dari sejarah yang benar-benar terjadi, Nelson Mandela itu meninggalnya itu di tahun 2013, guys. Lebih tepatnya itu dia itu meninggal pada bulan Desember 2013, tanggalnya tanggal 5 di umur yang ke 95 tahun. Boom. Gimana coy? Terus yang diingatan Mbak Fiona Brome tadi itu ingatan dari mana gitu? Dan kita jadi berpikir-pikir kan kok bisa. Dan itu yang meyakini kalau Nelson Mandela itu meninggalnya di tahun 1980-an itu bukan cuma dia, cuma banyak banget orang itu meyakini kalau di sejarah mereka itu Presiden Nelson Mandela itu meninggalnya itu di tahun 1980 karena di penjara. Dia itu mati di penjara katanya ya. Kata yang bersaksi kalau misalkan diingatan mereka itu kayak gitu. Kalau diingatan kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Apakah Nelson Mandela itu meninggalnya di tahun 1980-an atau sesuai yang ada di sejarah yaitu di tahun 2013? Tulis di kolom komentar ya. Oke? Sebenarnya untuk apa ya, penjelasan dari Mandela Effect ini tuh nggak banyak sih ya, cuma kayak gitu doang. Cuma untuk yang contoh-contohnya itu lumayan banyak banget. Aku cari di Google itu ada sekitar 40 lebih kalau nggak salah yang orang-orang itu apa itu namanya terkena efek Mandela itu loh. Itu sekitar 40-an, itu belum semuanya sih kayaknya, itu cuma beberapa aja yang udah pernah di riset mungkin. Oke, untuk contohnya aja nih ya, ini aku ambil dua aja contohnya, ini nanti dua aja nanti yang ya menurutku yang bisa dibilang sangat terkenal lah, makanya efek enggak efeknya gimana ya. Jadi yang mau aku ambilin nanti tuh contohnya ya yang terkenal aja gitu aja, oke? Untuk yang pertama ya, kalian di sini pasti pernah nonton Pokemon kan? Di Pokemon itu kan karakter utama apa bukan ya? Pokoknya yang Pokemonnya yang paling utama itu kan Pikachu. Nah, kalau kalian ingat
Pikachu itu pasti bentukannya ya warnanya kuning ya kan. Terus di kupingnya itu ujungnya ada hitam-hitamnya. Terus lucu gitu. Terus ekornya itu bentuk kayak petir. Terus di ujungnya itu ada warnanya hitam di ekornya. Ya kan? Bener kan? Kayak gitu kan Pikachu. Kalau misalkan diingatan kalian itu seperti itu, selamat bro. Kalian sudah terkena Mandela Effect. Jadi Pikachu yang sebenarnya ada di Pokemon itu di buntutnya itu nggak pernah ada item-itemnya. Jadi cuma kuning gitu aja. Cuma ya nggak tahu kenapa aku sendiri juga ingetnya itu di Pikachu itu ekornya itu ada item-itemnya. Padahal Pikachu itu nggak ada ekor itemnya coy. Selama ini tuh terus yang aku ingat itu apa? Pikachu dari zona mana gitu loh. Ini kan juga agak ribet sih ya. Dipahaminya ribet sih. Oke langsung yang selanjutnya aja ya. Kalian pernah main Monopoly kan? Nah kalau misalkan kalian pernah main Monopoly, kalau kalian lihat di apa namanya itu maskotnya. Nah maskotnya itu kan pakai jas hitam ya kan, pokoknya tuxedo itu, terus pakai topi, terus kumisnya gini nih gini gitu, terus pakai kacamata yang ini cuma sebelah aja yang di sini gitu ya kan. Kalau kalian ingat pasti kayak gitu. Nah kalau misalkan yang kalian ingat kayak gitu, yo welcome to the club. Yang sebenarnya itu nggak ada kacamatanya coy, jadi cuma ya muka gitu aja, nggak pakai kacamata. Tapi ya kenapa di ingatanku juga ada kacamatanya gitu. Apakah selama ini tuh aku tinggalnya nggak di ini circle ini, dunia yang ini. Selama ini aku tinggalnya di dunia yang lain gitu. Makanya aku ingatnya yang lain. Gimana tuh menurut kalian? Kalau kalian ingatnya sesuai kayak aku, maksudnya pakai kacamata, berarti kita sama bro, sama. Kita dari dunia lain gitu aja, oke? Okay? Nah, itu tadi adalah contoh dari Mandela Effect yang itu dari tokoh terkenal gitu, maksudnya ya paling terkenal gitu aja. Dan kalau misalkan kita kait-kaitkan, itu bisa dikaitkan ke hal yang lebih jauh lagi gitu. Misalnya gini nih, gimana kalau ternyata kita ini itu hidup di dunia simulasi. Jadi gini nih, ini peradaban kita nih, ini kan menurut kita udah paling maju. Nah ternyata masih ada peradaban yang lebih maju lagi dari kita. Dan kita itu kayak apa ya, video game gitu loh, video game. Nah yang terkena Mandela Effect itu karena codingnya itu gagal, kalau nggak gitu codingnya keliru. Jadi yang diingatan mereka itu nggak sesuai sama yang sebenarnya terjadi di dalam game. Menurut kalian gimana? Ini cukup menarik untuk kita bahas nih. Cuma untuk di video kali ini aku nggak mau ngebahas itu. Aku cuma mau ngebahas Mandela Effect itu tadi. Tapi kalau misalkan kalian ya mau aku ngebahas itu tadi ya konspirasi, kalau kita itu hidup di dunia simulasi, mungkin aku bakal coba riset aja. Kalau misalkan kalian mau, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Kalau nggak gitu, aku minta like-nya yang banyak ya, tembusin 100 aja lah, subscriber dikit juga kok, tembusin 100 aja, nanti aku coba cari untuk riset kalau dunia ini cuma dunia simulasi gitu, oke? Aku nggak ngomong kalau ini beneran dunia simulasi gitu loh ya, maksudnya teori konspirasinya gitu loh, aku coba cariin nanti. Nah itu tadi adalah salah satu fenomena yang menarik untuk kita bahas tadi, yaitu Mandela Effect. Gimana menurut kalian? Ini cukup menarik apa enggak nih untuk tentang Mandela Effect ini nih? Kalau menurut aku sih sangat-sangat menarik sih. Ditambah kalau misalkan disambungin sama yang tadi, kalau kita itu hidup di dunia simulasi aja, itu benar-benar boom, wah, terus sebuah teori konspirasi yang sangat-sangat menarik untuk diteliti lagi, untuk diriset lagi, untuk kita cari tahu kebenarannya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian ada saran untuk sesuatu yang mau aku bahas ya, pokoknya yang berhubungan tentang
cerita-cerita mistis kayak atau cerita horor ya, kalau ada pengalaman kalian juga nggak apa-apa kalian share ke aku, kalian tinggal DM aja ke IG ku. Kalau nggak gitu bisa email langsung ke emailku yang aku cantumin di bawah, oke? Dan kalau misalkan tadi kalian mau aku riset untuk bahwa kita itu hidup di dunia simulasi ini like-nya tembusin ke 100 aja, 100. Oke, nanti aku cariin untuk kita itu ternyata hidup di dunia simulasi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga aja kalian terhibur dan see you to the next video. Bye.